Bukan kejutan kalau Prabowo kemudian menjadi ketum Gerindra lagi. Justru ini makin menunjukkan sinyal keinginan Prabowo untuk maju lagi di Pilpres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Saya akan menguber berita yang hangat. Walaupun hari libur, ada berita hangat, yaitu dari Partai Gerindra Gerakan Indonesia Raya mengatakan bahwa Prabowo Subianto menjadi ketua umum lagi. Apakah itu berita? Yang berita itu kalau kemudian KLB menolak Prabowo. Tapi oke, kita akan lihat analisisnya ya. Prabowo resmi jabat ketua umum Gerindra lagi hingga 2025. CNN Indonesia Sabtu 8 Agustus 2020. Bagus sekali ini tanggalnya, 08082020 ya. Jakarta, CNN Indonesia. Prabowo Subianto resmi menjadi Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra periode 2020-2025 berdasarkan keputusan yang diambil dalam Kongres Luar Biasa KLB di Hambalang. Oh, tempatnya juga tempat beliau sendiri ya. Jawa Barat pada Sabtu 8 Agustus. Dengan mengucap Alhamdulillah, maka kekosongan partai hanya berlangsung 2 menit. Wah, luar biasa. Dan pimpinan kita akan mengetuk palu, berarti kita telah memiliki ketua umum dan ketua dewan pembina. Bismillah, kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani selaku pimpinan sidang KLB Gerindra sambil mengetok palu Sabtu 8 Agustus. Dalam video yang diterima cnnindonesia.com, Muzani kemudian mengucapkan selamat kepada Prabowo yang telah terpilih untuk kembali memimpin Gerindra 5 tahun mendatang. Sejak Partai Gerindra berdiri pada tahun 2008, Prabowo Subianto telah didapuk menjadi ketua umum beberapa kali. Selama itu pula Gerindra menjadi salah satu partai yang diperhitungkan dalam politik Indonesia. Jabatan ketua umum Partai Gerindra sebenarnya pernah dipercayakan Prabowo kepada Soehardi selama kurang lebih 6 tahun. Namun jabatan itu kembali ke Prabowo setelah Soehardi meninggal dunia pada 2014. Luar biasa ya, tinggal menyerahkan pada orang lalu kemudian dibalikin lagi ya. Seperti perusahaan saja. It's okay ya, memang itulah fenomena kita. Bersama Gerindra, Prabowo 3 kali mengikuti Pilpres. Pada 2009 ia maju sebagai cawapres bersama Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kemudian pada 2014 dan 2019 ia maju sebagai capres, namun selalu kalah menghadapi Joko Widodo dalam perebutan kursi RI 1. Luar biasa ya. Ada juga nih, disaksikan Jokowi dan Megawati, Prabowo ketum Gerindra lagi. Wah. Hasil kongres luar biasa di Sentul pada Sabtu 8 Agustus 2020. Prabowo Subianto terpilih lagi sebagai Ketua Umum Partai Gerindra periode 2020. Ini dari ringtimesbali.com ya. Menteri Pertahanan ini diketahui terpilih secara aklamasi. Disaksikan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Prabowo mengucap sumpahnya seperti dilansir ringtimesbali.com dari situs RRI Sabtu 8 Agustus 2020. Terpilihnya Prabowo sudah diprediksi karena sebelumnya seluruh petinggi DPD Gerindra meminta Prabowo kembali menjabat. Kira-kira ada nggak yang berani yang bilang nggak usah menjabat lagi ya? Hal itu hasil rapat pimpinan nasional Rapimnas virtual yang dihelat 4 Juni 2020. Seluruh DPD menginginkan Pak Prabowo kembali menjadi Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, kata Wakil Ketua Umum Sugiono, Jumat 5 Juni 2020 lalu. Prabowo diketahui merupakan salah satu pendiri Gerindra. Prabowo menjabat sebagai ketum partai berlambang kepala Garuda itu sejak September 2014 lalu dan belum tergantikan.
Sebelumnya Wakil Ketua Umum Waketum Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pengukuhan Prabowo sebagai ketum lagi bergantung pada dinamika yang berlangsung dalam KLB nanti. Dinamika apa ya? Dalam agenda tersebut pihaknya akan mendengar terlebih dahulu pendapat pengurus daerah terkait pengangkatan Prabowo kembali. Kalau itu pengukuhan Prabowo kembali menjadi ketum Gerindra, nanti kita lihat hasil kongresnya bagaimana, kata Dasko Kamis 6 Agustus 2020. Dan rasanya tidak perlu ada kejutan-kejutan apa-apa ya. Saya kira memang itulah politik Indonesia. Jadi partai politik di Indonesia yang merupakan pilar demokrasi sukar sekali menerapkan demokratisasi di internal partai politik. Jadi bagaimana mungkin Anda menjadi agent of democracy, agen-agen demokrasi, kalau internal partai politik sendiri tidak bisa menerapkan demokrasi? Tentu kalangan internal Gerindra akan mengatakan, ya ada demokrasi. Tetapi kan kita sudah tahu semua, kalau orang seperti Prabowo mau lagi, SBY mau lagi, kemudian Megawati mau lagi, maka tidak akan ada pihak lain yang berani menantang atau menentang. Di era-era awal ada yang berani menentang dan menantang Megawati, ya, kelompok Dimyati Hartono misalnya, Eros Jarot dan lain sebagainya. Maka yang terjadi adalah mereka hilang dari peredaran PDIP. Tidak hanya tidak bisa menjadi ketua umum, tapi hilang. Hal yang sama terjadi juga dengan Sekjen Demokrat Marzuki Ali ketika coba-coba menantang SBY, hilang juga akhirnya ya. Nah itulah tradisi politik kita yang belum memungkinkan untuk berdemokrasi secara baik, secara benar. Bahkan tidak ada demokrasi. Jadi kalau demokrasi secara benar itu kan masih lonjong-lonjong demokrasinya, tidak bulat. Tapi ini belum ada demokrasi. Karena semua kebijakan partai ditentukan oleh a single person. Kalau di PDIP ditentukan oleh Megawati, di Gerindra ditentukan oleh Prabowo, di Nasdem oleh Surya Paloh, kemudian di mana lagi yang sangat menonjol partainya? Hampir semua ketua umum partai bisa menentukan. Cuma mungkin yang membedakan PKS yang masih ada oligarki. Di Golkar memang ketua umum sangat memiliki kewenangan, tetapi lumayan karena di Golkar masih ada dinamika. Di PKB Muhaimin sesungguhnya tidak kuat-kuat aman, tetapi dia menghalangi munculnya penantang-penantang. Di P3 begitu juga fenomenanya seperti PKB, ketua umumnya tidak kuat-kuat aman sesungguhnya, tapi dia bisa menghalangi munculnya rival. Nah karena itu saya mengatakan masih sukar bagi kita berdemokrasi kalau pilar demokrasinya tidak bisa didemokratisasi secara internal. Karena itu pendekatannya sesungguhnya ada pendekatan yang paling gampang. Atur semua itu di dalam undang-undang. Tapi pasti partai politik akan resisten kalau semuanya diatur dalam undang-undang. Sebagai contoh misalnya, untuk mendemokratisasi partai politik, maka jabatan ketua umum itu dibatasi 2 kali periode saja. Lah, kalau presiden, gubernur, bupati, wali kota 2 periode, kenapa seorang ketua umum partai politik harus menjabat selamanya? Apalagi kalau itu mantan presiden yang tidak mungkin lagi nyalon. Misalnya untuk apa Demokrat dan SBY misalnya tetap menjadi satu. Padahal kita tahu SBY tidak mungkin nyalon lagi sebagai Presiden Republik Indonesia. Lalu apalagi targetnya? Ternyata targetnya untuk melahirkan generasi baru. Dan muncullah AHY, Agus Harimurti Yudhoyono. Megawati juga tidak pernah tergantikan sejak tahun 1999 ketika PDIP dideklarasikan. Bahkan sebelumnya ketika masih PDI, dia juga sudah memimpin partai ini. Jadi kalau hitungannya sejak 99 saja, itu sudah memimpin selama 21 tahun. Luar biasa kan? Hampir sama dengan pemerintahan Orde Baru. Ya masih beda 11 tahun ya. Dan Megawati baru memberikan sign akan step down 2025 ke depan. Atau 2024. Bayangkan, artinya masih panjang partai ini akan terjadi regenerasi, itu pun kalau Megawati memenuhi janjinya. Kalau dia mengatakan saya ingin memimpin lagi, karena ternyata barangkali katakanlah putri mahkotanya belum siap, atau masih ada tentangan internal,
atau kohesivitasnya akan pecah kalau dia mundur, maka bisa maju lagi. Nah, kelemahan sebuah partai yang one person show itu adalah ketika sosok sentral ini tidak ada lagi, step down, maka partainya bisa pecah. Partainya bisa terjadi faksi-faksi yang tidak sehat. Karena demokratisasi internal tidak pernah dikelola secara baik, secara sehat, secara terbuka, secara akuntabel, secara transparan. Menurut prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, clean government. Sehingga kalau ini yang terjadi, maka sesungguhnya partai politik sebagai pilar untuk kuatnya negara, tidak hanya pilar demokrasi, tentu tidak bisa menjalankan perannya secara baik. Ya, tidak heran. Produk dari partai politik di DPR itu adalah orang-orang yang akhirnya banyak juga yang tertangkap KPK. Orang-orang yang punya kemampuan atau kapasitas terbatas karena tidak disiapkan secara baik. Orang-orang yang menjadi anggota DPR bukan karena ingin mengabdi, panggilan mengabdi, tapi ingin shortcut menjadi elit politik dan cepat kaya. Misalnya kan begitu. Karena enak jadi anggota DPR, bisa marah-marahin orang kan. Dan kadang-kadang di Republik ini orang menjadi pejabat itu merasa nikmat. Bukan berpikir bahwa itu adalah amanah yang kalau tidak dilaksanakan akan dipertanggungjawabkan kepada Yang Maha Kuasa. Jadi sekali lagi sobat era sekalian, bukan kejutan kalau Prabowo kemudian menjadi ketum Gerindra lagi. Justru ini makin menunjukkan sinyal keinginan Prabowo untuk maju lagi di Pilpres 2024. Dan Gerindra pasti dengan senang hati mendukungnya. Tinggal dia mengatakan saya mau maju, nggak perlu lagi ada konvensi, akan maju. Tinggal tergantung bagaimana konstelasi partai lain dan juga barangkali dukungan-dukungan dari pemilik modal yang bakal melihat siapa yang akan kuat memimpin Indonesia di 2024 setelah Presiden Jokowi dipastikan tidak akan nyalon lagi karena terbentur 2 periode jabatan. Itu kalau kita bicara skenario normal. Tapi bukan tidak mungkin skenario tidak normal terjadi juga karena ini ada krisis yang mendera kita yang kalau tidak ditangani secara baik bisa men-trigger krisis-krisis lainnya. Sobat era sekalian, kita berharap agar partai politik bisa menjalankan perannya sebaik-baiknya dalam banyak hal, rekrutmen pemimpin, rekrutmen politik, edukasi politik kepada masyarakat, dan peran-peran lainnya yang merupakan hakikat keberadaan partai politik itu sendiri. Ya, sobat era sekalian, itu diuber soal Prabowo yang ketum kembali di depan Megawati dan Jokowi tanpa saingan, tanpa penantang, calon tunggal, dan yang paling penting adalah tetap di channel ini karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, diuber, dicecar pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.